Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang bersyukur kepada Allah, selalu membimbing hati kita untuk berbuat taat kepada Allah serta mencintai agama dengan mempelajari agama tersebut melalui orang-orang yang memang mempelajari agama, melalui orang-orang yang dididik oleh para ulama. Kemudian selawat berserta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menyampaikan agama yang benar ini kepada umatnya demi untuk keselamatan manusia baik di dunia maupun kehidupan mereka di akhirat kelak. Ma'asyiral ikhwah, pada minggu yang lalu kita telah membaca tentang tafsir sampai kepada surah Al-Baqarah ayat yang kelima, yaitu bercerita tentang sifat orang-orang yang beriman. Sebenarnya kita katakan dalam banyak kesempatan bahwa tujuan Allah menceritakan kepada kita sifat-sifat orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang berbuat baik adalah supaya kita menturi tauladan, mengambil contoh tauladan, menjadikan langkah-langkah mereka sebagai langkah bagi kita dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang berjalan di atas ketakwaan dan keimanan. Itulah tujuan Allah menggambarkan kepada kita sifat orang-orang yang beriman. Selanjutnya di awal surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan 3 ciri atau 3 jenis manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada orang-orang yang berusaha menggabung antara kekafiran dan keimanan, yang mana mereka adalah orang-orang munafikin, yang mereka la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka juga tidak mau secara zahir bersama orang kafir dan juga tidak terang-terangan mau bersama orang beriman secara batin mereka. Di awal surah Baqarah ini bagaikan isyarat bagi kita bahwa untuk menghadapi manusia yang ada di sekeliling kita ini, beginilah sifat-sifatnya. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Artinya apa? Secara tidak langsung Allah, jadilah kamu bersama orang-orang beriman dan hati-hatilah setiap sifat-sifat orang yang membawa pada kekufuran ataupun sifat-sifat yang membawa kepada kemunafikan. Pada ayat yang berlalu kita telah berbincang tentang sifat-sifat orang yang beriman. Semoga Allah memberikan kekuatan dan ilmu bagi kita untuk menempuh jejak orang-orang yang beriman sehingga kita mendapat orang-orang yang dijanjikan Allah, faulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang menang di hari akhirat dengan rahmat dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, mendapat kenikmatan yang tidak terhingga di alam akhirat kelak. Kemudian Allah ceritakan kepada kita tentang bentuk sifat manusia yang lainnya. Ada dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walau 'adzabun 'adzim. 2 ayat saja Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang kafir. Adapun sifat orang mukmin disebutkan dalam 5 ayat. Namun dalam sifat orang munafikin Allah sebutkan ayat yang terpanjang atau namanya ayat-ayat yang banyak menceritakan tentang sifat-sifatnya. Kenapa? Sebagian ulama menerangkan karena besarnya fitnah yang ditimbulkan oleh orang munafikin dan kaburnya mereka di sebagian orang-orang yang beriman tentang kejelekan mereka terhadap orang-orang beriman atau bahaya mereka di tengah-tengah orang-orang yang beriman.
Kita terjemahkan ayat tentang yang berceritakan tentang sifat orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir sawa'un 'alaihim. Mereka itu sama saja bagi mereka itu. A anzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Alam tunzirhum, ataupun tidak memberi peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Pertama disebutkan di sini adalah apa yang menyebabkan mereka itu kafir adalah ketika mereka tidak memperhatikan peringatan para rasul atau tidak mau mendengarkan peringatan dan nasihat-nasihat yang dibawakan oleh para anbiya, sehingga mereka tidak mengambil manfaat dari hal itu. Jadi artinya apa? Jangan kalian sebagai sifat orang-orang kafir diberi peringatan ataupun tidak diperingatan, tingkah lakunya tetap seperti itu. Ikut ngaji ataupun tidak ikut ngaji, ibadahnya tetap seperti itu, lalai melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Ini maksudnya, jangan kalian sebagaimana kita katakan, tujuan Allah menyebut kepada kita sikap-sikap orang kafir dalam Al-Quran ini supaya kita terhindar. Jangan sebagaimana ibaratnya katakan orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. A'antartum alam tudrum la yu'minun. Ya, apakah diberi ajaran, tidak diberi ajaran sama saja. Ya. Apalagi ya tidak ajaran, ya mau begitu asalnya mereka tetap mengikuti kemungkaran, tidak mau beriman kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir kata Allah, sawa'un alaihim, sama saja di atas mereka itu. Antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak mau beriman. Para ulama mengatakan ayat ini juga tasliyah, hiburan bagi Nabi SAW, bahwa jangan kamu merasa kecewa karena adanya orang-orang yang kafir dengan engkau. Ya, karena memang orang kafir itu sudah ada sejak dulu. Para anbiya yang lalu juga banyak orang-orang kafir dengan mereka. Jadi memang yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir fil azal, ya, ditakdirkan Allah, mereka itu tidak akan beriman, maka kamu jangan merasa sedih ketika adanya orang-orang yang kafir dengan engkau. Ya, ketika engkau telah bersusah-payah memberi peringatan kepada mereka dan tetapi mereka tetap tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Hal ini pula lah bagi seorang dai, dia tidak perlu berputus asa ketika ada orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya. Ya, Nabi saja yang dibantu oleh Allah dengan mukjizat, yang lebih fasih, yang lebih berilmu dengan thariqatul dakwah, ya, ada orang yang tidak mau beriman dengan. Apalagi kita hanya seorang dai, terbatas dalam ilmu, terbatas dalam segi uslub menyampaikan dakwah, ya, itu pantas saja banyak orang yang tidak mau ikut dalam dakwah kita. Artinya tasliyah, sebagian ulama mengatakan ini adalah tasliyah. Jadi hiburan bagi Nabi SAW, jangan engkau merasa sedih, karena memang ada orang-orang itu telah takdirkan Allah tidak mau tidak beriman. Fariqum fis sa'ir wa fariqum bil jannah, karena memang sudah ada makhluk ini Allah, setiap surga dan neraka itu ada penghuninya. Jadi kau tidak perlu bersedih. Gitu. Para Ibnu Katsir dan juga para ulama lain menerangkan ini adalah tasliyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdakwah, jangan engkau bersedih. Ketika engkau telah banyak berkorban untuk berdakwah, tetapi kamu melihat masih mereka itu tidak mau beriman. Begitu pula kita sebagai orang dai, kita berusaha dengan cara semaksimal mungkin agar manusia ini mau menerima dakwah kita. Namun kita lihat orang ikut pengajian itu saja tiap hari, justru tidak menambah orang ikut pengajian, kita tidak perlu bersedih. Karena hal itu pun dialami para anbiya. Bahkan para anbiya, sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadisnya, rufi'a ilaihil umam, ketika Rasulullah diperlihatkan umat-umat pada hari akhirat oleh Allah, ketikanya wara'aitu nabiyan walaysa ma'au ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut. Nah, jadi di sini tersamping juga tasliyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga istifadah bagi kita bahwa kita hendaknya jangan memiliki sifat sebagaimana sifat orang kafir. Di antaranya adalah lam yasta'iz bil mau'izah, tidak mau mengambil pelajaran dari ilmu dan dari nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam sunnah atau yang disampaikan oleh para pendai-pendai. Mereka nggak mau mendengar, lewat saja, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya bertelinga apa namanya? Bertelinga betung atau bertelinga apa namanya? Batu. Nggak manfaat. Oleh sebab itu disebutkan berikutnya oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim. Ya, hati itu sudah terkunci.
Nah, akibatnya apa? Kalau kita sudah terbiasa, artinya selalu dinasihati dan kita tidak mau mengambil nasihat, hati kita nanti akan terkatup dengan kebenaran itu, tertutup untuk menerima kebenaran tadi. Khatamallahu alaihi, sebab itu Allah mengunci hati mereka, nggak mau lagi memikirkan kebenaran, nggak mau lagi menerima kebenaran, nggak paham lagi tentang kebenaran, hatinya buta. Kalau hati yang buta, apalagi yang bisa dilakukan? Ya, hati yang sudah tertutup, nggak bisa lagi masuk kebenaran. Ini adalah hati yang sudah merugi, hati yang memang sudah mati, nggak bisa lagi bermanfaat kepada orang tersebut. Nah, jadi hati yang hidup adalah hati yang bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, atau wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. Jadi hatinya bergetar mendengar peringatan Allah, bercerita tentang azab. Justru itu membuat hatinya lemah, bergetar takut kepada Allah. Ketika diceritakan tentang sifat-sifat orang ahlul jannah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang termasuk orang-orang yang Engkau rahmati. Jadi rindu dia, ingin dia. Ada hati ini tidak? Setiap hari orang berceramah, setiap hari orang beri nasihat, suruh lakukanlah sholat, jangan lakukan maksiat. Namun dia tidak memberi bekas kepada hatinya, tidak memberi bekas kepada tingkah lakunya sehari-hari. Hendaknya ini yang perlu kita hindari. Jadi jangan karena kita sering hadir majelis, tapi majelis itu hanya lewat begitu saja. Setelah keluar dari pintu masjid, ya kajian tadi lupa. Jangan, hendaknya seperti itu. Anzartum alam tudurum la yu'minu. Sama saja belajar tidak dengan belajar. Artinya apa dituntut di sini? Bagi kita yang mendengar nasihat, amalkanlah nasihat itu. Bagi kita yang pelajar ilmu, amalkanlah ilmu tersebut. Hendaknya memberi pengaruh ke dalam hati kita, supaya nanti hati ini kita tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Kemudian wa ala samihim wa ala absarihim wishawa. Kemudian juga telinga dan penglihatan mereka ada tutup juga, wishawa, terkunci, ditutup oleh Allah. Wishawa, ghita, tutup oleh Allah. Artinya apa? Apakah dia jadikan buta oleh Allah? Tapi tidak. Buta terhadap kebenaran. Apakah dia menjadikan tuli betul? Ada memang yang menjadikan tuli betul oleh Allah, ada juga yang tulinya maknanya tuli maknawi. Apa tuli maknawi maksudnya? Tidak mau mendengar kebenaran. Setiap orang ada mau mengadakan ceramah, tidak mau dia. Tiap ada orang-orang yang memperlihatkan tentang ayat-ayat Allah, tidak mau dia. Ya. Melihat setiap hari dia dengar bencana di sana sini di situ, namun itu hanya dilihat sebagai apa? Sebagai hiburan saja. Mic kurang jelas. Untuk akhwat mic-nya kurang jelas. Jadi setiap hari dia mendengar umat banyak yang diazab, banyak ditimpa oleh musibah, namun matanya buta, nggak mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari hal itu. Dia melihat banyak orang yang ditimpa oleh bencana, dia anggap itu kan orang, saya kan selamat. Masih dihitungkan itu. Jadi kalau bicara masalah kesalahan, itu kan manusia yang berdosa, saya kan tidak. Yang dirinya selalu berada di tingkat yang selamat, katanya selamat dari dosa, selamat dari bencana. Padahal Allah yastadrijuhum, Allah memberi mereka itu, mengulur-ulur mereka, ya, mengulur-ulur mereka, menghibur mereka. Nanti yukhadi'un Allah, ya, mereka itu dikira mereka itu mampu menipu Allah atau manusia, tapi sebetulnya di mereka yang tertipu. Nah, inilah disebutkan oleh Allah, hati, pendengaran, penglihatan di sini adalah karena memang fasilitas untuk mengambil kebenaran, untuk menerima ajaran, menambah ilmu, atau dalam 3 jalan ini. Ima dengan hati, atau melalui pendengaran, atau melalui penglihatan. Yang ketiga pintu ini sudah tertutup. Nah, di mana lagi kita akan? Nah, inilah kerugian yang sangat besar. Ketika hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pendengaran kita dikunci, penglihatan kita dikunci, artinya apa? Tidak mampu mengambil, ya, tidak telinga, tidak mampu mengambil kebenaran, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Juga mata kita dengan berbagai makhluk Allah yang azim kita saksikan, tidak mampu dia mengambil pelajaran supaya dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaknya hati-hatilah kita sebelum hati kita dikunci oleh Allah, sebelum mata kita terkatup, telinga kita tertutup, maka manfaatkanlah untuk mencari, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian membaca ayat Al-Quran dengan mata kita, membaca ayat-ayat Allah yang ada di kaunia ini, betapa ibrah bagi kita, yang kiranya bagaimanapun canggihnya alat-alat untuk mendeteksi musibah, namun musibah itu tersebut tidak bisa ditolak. Kalau Allah sudah mentakdirkan azab sebuah umat, bagaimanapun canggihnya alat pendeteksi musibah, tidak bisa menghambat. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali hanya Allah. Oleh sebab itu, disifatkan oleh Allah, orang-orang kafir tersebut adalah tidak mengambil manfaat dari rahmat yang diberikan oleh Allah, yaitu rahmat hati, rahmat telinga, dan rahmat mata. Tapi fasilitas yang diberikan Allah ini mereka bikin untuk fasilitas semakin kufur kepada Allah. Mata dibawa untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang membawa kepada kekufuran kepada Allah. Telinga juga begitu, hati juga begitu. Selalu ingin makar terhadap orang-orang yang berbuat baik untuk agama Allah, ingin orang-orang yang berjalan di atas agama Allah, selalu ya membuat makar hati-hatinya, benci, tidak mencintai orang-orang berada di jalan Allah atau orang-orang yang menjalankan agama Allah. Hendaknya kita menjauhi sikap-sikap orang kafirin ini, yaitu tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 ayat saja Allah menyinggung di sini sifat orang kafir. Itu innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Orang-orang yang kafir. Kufur di sini ditakrifkan oleh ulama adalah al-ghita, satara. Kenapa disebutkan orang kafir tersebut? Karena mereka itu menutup rahmat Allah dengan kekufuran, dengan kemungkaran. Di ibaratnya mereka tuh menutup rahmat Allah dengan kekufuran mereka. Sebutlah karena ulama mendefinisikan kufur di sini adalah ghita. Kufur syar'i adalah orang yang tidak mau beriman dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang kufur syar'i. Banyak definisi kufur syar'i, syarat untuk orang membuat jadi kufur banyak. Oleh sebab itu di antara hal-hal yang harus kita hindari adalah itu hal-hal yang dapat membawa kita ke kekufuran. Ada kekufuran itu masuk melalui hati, itu dengan syak, ragu. Ini kekufuran yang ada dalam hati, tidak mau beriman, kurang yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Dan juga kekufuran itu bisa melihat berdatang melalui pendengaran dengan menyeru, memperkenankan dakwah orang yang membawa kita untuk melenceng dari agama Allah, untuk kufur kepada Allah, atau melihat tayangan-tayangan yang membawa kita kufur kepada Allah. Jadi hendaknya kita hati-hati, karena fasilitas ini diberikan Allah kita untuk syukuri. Untuk syukuri maksudnya kita beriman dengan Allah dengan fasilitas ini, yaitu dengan memahami ayat-ayat Allah, mendengar ayat Allah, dan memperhatikan, termasuk membaca ayat Allah dengan matanya, dan juga membaca ayat Allah yang ada di sekeliling kita, mengambil ibrah. Rupanya semua yang ada ini tidak bisa bagaimanapun kuatnya bendungan yang dibikin. Kalau Allah sudah mentakdirkan, tidak bisa manusia bagaimanapun dibikin sekuat apapun. Kalau Allah hendak menghancurkan suatu umat, tidak bisa menyelamatkan kecuali hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau adzabun azim. Sini ulama mengatakan, disebutkan di sini 2 iqab bagi orang kafir. Di dunia hatinya terkatup, dikunci, telinga dan matanya tertutup. Kemudian di akhirat apalagi yang akan diterima? Walahum adzabun azim. Mereka mendapat azab yang sangat besar. Nah, artinya di sini kenapa disebutkan ini iqab orang kafir? Karena supaya kita sadar, jangan kita mengikuti langkah-langkah orang kafir sehingga kita juga termasuk orang-orang akan mendapat azab yang besar. Oleh sebab itu disebutkan walahum adzabun azim. Dan juga kita sadari bahwa setiap orang yang kufur pasti menerima iqab oleh Allah. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat, yaitu adzabun azim, azab yang sangat besar. Kenapa juga dikatakan ini azim? Padahal azab itu walaupun sekecil apapun tetap besar bagi kita. Ini adalah tarhib bagi kita, supaya ada sifat kita tarhib, merasa takut untuk kufur dengan Allah. Seketika disebutkannya balasan orang yang kufur dengan Allah, walau adzabun azim, sehingga kita lari dari sifat kufur atau hal-hal yang mendapat kepada kekufuran. Oleh sebab itu manfaatkanlah hati, telinga, dan mata kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 ayat saja tentang sifat-sifat orang kafir. Ini
Wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walau adzabun adzim. Jadi betapa ruginya kita ya apabila hati ini tidak mampu memahami ayat-ayat Allah, tidak mampu menggali ayat-ayat Allah, dan juga telinga kita tidak mau menerima ajaran Allah, nasihat-nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah, dan juga mata kita tidak digunakan untuk membaca Al-Quran dan juga untuk melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat kita taat kepada Allah, sangat merugi kita. Tapi yang bisa kita lihat apa? Mata hanya digunakan lihat baju bagus, mobil bagus, rumah bagus. Kalau mata digunakan, telinga digunakan untuk apa? Ya hanya sekedar untuk dengar nyanyi-nyanyian, ya kan, dengar apa namanya, lelucon dan segala macamnya. Hati digunakan apa? Untuk berkhayal bagaimana saya bekerja, berapa gaji saya, bagaimana. Ini adalah hati-hati yang sudah terkatup, tidak mampu lagi, yang tak lebih dari bagaimana hidupnya seekor binatang. Hanya memuaskan hawa nafsunya saja. Matanya berbicara hanya untuk memuaskan hawa nafsu dirinya saja. Hatinya begitu juga. Tidak terlihat oleh dia kehidupan di belakang kehidupan yang panjang lagi. Kehidupan dunia yang singkat ini ini dilihatnya sebagai kehidupan yang kekal, dan buta terhadap kehidupan yang lebih kekal, yang lebih panjang lagi. Ini sungguh merugi kita ya apabila kita tidak diberi rahmat oleh Allah hati kita. Di sini juga bagi kita yang telah diberi rahmat oleh Allah untuk memeluk agamanya ini, semakin bersyukur kita kepada Allah ketika hati kita dibuka oleh Allah untuk menerima ajaran Allah. Nah, bagaimana syukurnya bagaimana? Jangan sampai hendaknya ketika kita sudah dibuka hati kita oleh Allah, kita sendiri yang menutup, tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau mengamalkan ajaran Allah. Itu sedikit barangkali dari ayat yang dua ayat ini kita ambil pelajaran. Kemudian Allah akan berbicara pada kita tentang untuk manusia yang lainnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin. Di antara manusia lagi, yang pertama tadi disebutkan, dirukannya sebutan orang beriman. Kenapa? Karena begitu mulia dan terhormatnya orang beriman. Kemudian disebutkan orang jelek, orang-orang kafir. Orang yang terjelek lagi adalah orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Azabnya lebih dari orang kafir. Kalau itu diakhirkan, mereka ini makhluk yang paling jelek, lebih jelek daripada orang kafir. Azabnya pun lebih syadid daripada azab orang kafir. Fid darkil asfali minan nar, yaitu di kerak-kerak neraka. Seperti disebutkan oleh Allah, manusia yang paling jelek, bentuk yang ketiga yaitu wa minan nasi. Di antara manusia ada yang mengucapkan amanna billahi wa yaumil akhir. Kami ini orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari yang kemudian, hari yang terakhir. Orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yaumil akhir. Mengaku beriman dengan Allah. Tapi Allah katakan wa ma hum bi mu'minin. Tetapi pada hakikat mereka itu tidak beriman. Nah, bagaimana? Ini seperti firman Allah juga. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun, ya, nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi ketika dia mengatakan kamu ini ya Rasulullah, Allah tahu bahwa kamu memang Rasulullah, tapi orang-orang munafik itu bohong. Nah, di mana dia bohong? Dia akan mengucapkan antara Rasulullah, kebohongannya adalah itu hanya di lidah saja, di hati mereka tidak. Di sini juga begitu. Amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah akhir. Tapi itu dari mana? Hanya zahir saja. Tatkala batinnya tidak kufur. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Langsung dihukum Allah, sebetulnya mereka tidak beriman. Oleh sebab itu, definisi nifaq oleh ulama adalah, yaitu kalau secara bahasa adalah mukhalafatul zahir lil batin. Tidak sesuainya antara yang zahir dengan yang batin. Kalau definisi syar'i nifaq adalah yaitu izharul iman wa ibtalul kufur. Memperlihatkan di luar dia beriman, tetapi hatinya kafir. Ini nifaq. Oleh sebab itu nifaq ini ada dua, nifaq i'tiqadi wa nifaq amali. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi apa maksudnya? Perbedaan antara nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan, dengan nifaq amali, dengan nifaq perbuatan adalah yaitu nifaq i'tiqadi pelakunya kekal di dalam neraka, di kerak-kerak neraka dia. Adapun nifaq amali adalah salah satu sifat beramal perbuatan orang munafik, tetapi perbuatan tersebut tidak membawa dia kepada kekufuran. Dia makalah nifaq amali. Tapi termasuk ke dalam definisi nifaq ia ketika berbedanya antara zahir dengan batin. Begitu.
Nah, inilah definisi nifak. Kemudian wa minan nasi. Mereka berkatakan yaqul. Di ucapannya lidah saja, yaqul amanna billah, kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin. Ya, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Artinya hanya ucapan ini di mana? Di lidah saja. Apa maksud kita di sini? Allah katakan di sini, jangan kalian termasuk jenis manusia seperti ini. Mengatakan beriman dengan Allah dan hari akhir, tetapi masih belum beriman pada batinnya. Jangan termasuk jenis ini. Kan kita katakan tadi, ketika Allah menyebutkan sifat orang kafirin, menyebutkan sifat orang-orang munafikin, supaya kita jangan terjerumus dalam sifat-sifat mereka. Hindari ini. Hindari sifat orang yang secara nyata menyatakan kafir, juga jangan juga hindari juga sifat orang-orang yang memang setengah-setengah. Ya, di lahir dia beriman, di batin dia kafir. Nah, hindari sifat seperti ini. Jangan kamu seperti ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Pada hakikat mana pada halnya mereka itu tidak orang beriman. Kata mereka tujuannya apa? Kata mereka yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata mereka dengan begini mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Jadi tujuannya apa? Menipu Allah dan menipu orang beriman. Itu tujuannya. Orang beriman apa yang ditipu? Kata mereka kami sudah beriman sehingga Allah sudah bisa ditipu. Maksudnya apa? Allah tidak menyuruh nabinya untuk memerangi mereka. Mereka selamat, harta dan jiwa mereka selamat seperti orang-orang beriman. Karena orang beriman secara zahir mereka, sehingga mereka tidak diperangi. Sehingga mereka juga berhak mendapat apa yang dapat oleh kaum muslimin karena zahir mereka beriman. Nah, yukhadi'un Allah walladzina amanu, dan mereka juga menipu orang-orang beriman. Sehingga dia masuk enak saja ketika kaum muslimin melihat aurat kaum muslimin, melihat kelemahan kaum muslimin, ya, tahu kelemahan kaum muslimin, dia masuk karena dia sebagai seorang muslim dia beriman. Ya, mungkin saja dia akan menjabat sebagai, karena orang mukmin nggak tahu, mungkin akan angkat dia sebagai pemimpin, mungkin akan menjadikan dia sebagai teman dekat. Tertipu orang mukmin oleh mereka. Oleh sebab itu Allah sebutkan di sini, hati-hati, ini ada jenis manusia seperti ini. Jangan kalian sampai tertipu. Di sekedar mereka mengatakan beriman dengan Allah dan Rasul, tapi mereka sebetulnya tidak beriman dengan pada hakikatnya mereka itu tidak orang-orang yang beriman. Nah, oleh sebab itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'un Allah. Kata mereka mampu menipu Allah dan juga mampu menipu orang-orang beriman. Jadi mereka menyebutkan kelemahan orang-orang beriman kepada musuh-musuh orang beriman, kepada orang-orang kafir. Begitu. Tujuannya begitu. Ya tatalla. Mereka membuka orang-orang kaum mukminin kepada orang-orang kafirin. Ini kerjanya, ini bahayanya orang munafikin ini. Oleh sebab itu kata para ulama, luasnya sifat-sifat orang munafikin disebutkan di awal ayat ini begitu. Lebih dari sifat orang beriman dan lebih dari sifat orang kafirin. Walladzina wa ma yakhda'una illa anfusahum, tapi pada hakikatnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa? Memang mereka menipu di dunia, mampu menipu seperti itu, tapi ketika mereka menganggap kemana dia tertipu dirinya, dia kan tahu sendiri dia kafir. Tapi tertipunya kenapa? Ketika dia dimasukkan ke dalam azab yang lebih berat daripada orang kafir nanti di akhirat. Dia kira dia itu dapat selamat dunia akhirat, nyatanya tidak. Memang selamat waktu di dunia, tapi menderita di akhirat. Ini tipuan mereka terhadap diri mereka. Nah, jangan pula kita meniru sifat-sifat orang kafir ini yang suka menipu dirinya. Cukup yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi dia tidak sholat, tidak menjalankan aturan-aturan Islam. Ini menipu diri kita. Kita sudah mengatakan bahwa saya ini seorang muslim sudah. Nah, jangan sampai di situ kita hendaknya, tapi kita harus menjalankan ajaran Islam secara kafah. Nah, ini maksudnya. Jangan kita menipu diri kita. Ada orang yang tipu dirinya, digambarkan dia sebagai orang zuhud. Itu yughalid itu ala nafsi, dalam istilah ulama yughalid ala nafsi. Dia menipu diri sendiri. Kamu ini sudah orang soleh, macam ini tertipu oleh diri sendiri. Wa ma yakhduna illa anfusahum, pada hakikatnya mereka itu menipu dirinya, bukan menipu Allah dan juga bukan menipu orang beriman. Kenapa? Karena pada akhirat terbukti dia itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam azab yang begitu dahsyat. Wa ma yash'urun, mereka tidak merasa itu bahwa mereka itu menipu diri mereka. Kata mereka menipu siapa? Allah dan orang-orang
beriman. Tetapi Allah menginginkan ditipu? Tidak. Pada hakikatnya mereka adalah menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar di diri. Wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa mereka pada hakikatnya menipu diri mereka sendiri. Kata mereka, dengan bergabung dengan orang mukmin, kata mereka sudah tertipu Allah, sehingga Allah dengan begitu orang-orang beriman sudah menganggap mereka di golongan beriman, dapat bersama orang-orang beriman, tidak diganggu hartanya, tidak diganggu jiwanya, selamat mereka. Nah ini kata mereka sudah tertipu ketika tidak diikapnya mereka di dunia. Pada hakikatnya mereka adalah menipu diri sendiri, dan mereka tidak sadar diri bahwa mereka tersebut sedang menipu diri mereka sendiri. Banyak tindak-tindakan yang seperti ini dilakukan oleh manusia di dunia. Katanya mereka yaitu mencuri segala macam, dapat mengelabui orang lain. Pada hakikatnya bukan mengelabui orang lain, dia mengelabui dirinya sendiri. Kenapa? Seperti ibarat umpamanya orang memberi anaknya makan dengan harta haram. Anaknya berpopoya, istrinya senang, kata dia, saya sudah membahagiakan istri saya. Pada hakikatnya membuat anak dan istrinya menjadi menderita. Ini menipu diri sendiri. Ibarat orang pakai baju bagus, tas bagus, kendaraan bagus, tapi dengan harta yang haram. Ini sudah senang. Bagaimana ada manusia dia senang? Dia itu padahal menipu diri sendiri, ya kan? Kata dia menipu manusia, padahal dia menipu diri sendiri. Orang bersenang-senang harta halal, dia bersenang-senang harta yang haram. Menipu diri sendiri dia. Jadi membanggakan dirinya, seolah dirinya berada hal yang senang, aman, padahal tidak. Kemudian Allah sebutkan fi qulubihim marad. Apa yang membuat mereka seperti itu? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Penyakit di sini disebutkan oleh ulama yaitu syukuk, waraib, keraguan-raguan, ya, kesangsian, ya, kemudian kufur wan nifaq. Ini penyakit yang ada dalam hati mereka tersebut. Jadi penyakit yang disebut di sini fi qulubihim marad, yaitu keraguan, syukuk, keraguan-raguan, waraib, ya. Jadi mereka bingung, apakah harus bersama orang mukmin saja secara 1% atau bersama orang kafir 1%. Sehingga dengan hal seperti ini mereka tersiksa setiap hari. Dengan syukuk ini semakin penyakit yang sangat parah dalam hatinya. Semakin hari dia semakin tidak memastikan kemana harus dia berpihak. Syukuk ditimpa oleh keraguan-raguan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Lalu sebagai azab bagi mereka lagi apa? Semakin ragu, semakin hari semakin ragu, semakin bertambah kekufuran dan kenifakannya. Ditambah oleh Allah. Semakin jauh dari jalan kebenaran dia. Fazadahumullahu marada. Ini jazaan, jadi balasan bagi mereka. Ketika mereka, jadi yang membuat mereka bertindak seperti tadi, menipu orang beriman, ingin menipu Allah. Kemudian, ya, sebetulnya mereka menipu sendiri karena berdasarkan pada penyakit hatinya. Hatinya berpenyakit, syukuk, ya, ragu-ragu, waraib. Fazadahumullah. Allah menambah keraguan-raguan dan kekufuran dan kenipakan tersebut dalam hati mereka. Dan juga al-marad, di antara marad disebutkan oleh ulama banyak. Ajal. Semakin bodoh dengan kebenaran dia. Ya, semakin ragu dengan kebenaran dia. Semakin kufur dan semakin nifak. Al-jahal juga penyakit. Al-jahal juga penyakit. Semakin hari semakin bertambah penyakit tersebut. Semakin terkatup dia dari kebenaran. Walahum adzabun alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Kalau bagi orang kafir adzabun alim, bagi dia mereka adzabun alim. Keduanya ya mulazamah. Besar tanpa alim juga tidak berarti seperti itu. Ya, tetapi di sana digambarkan apa yang aglab ya mereka. Adzabun alim, bukan berarti tidak alim, juga alim. Bukan di sini dikatakan mereka adzabun alim, bukan berarti tidak juga alim. Tapi dirasakan betul-betul pedih asap itu bagi mereka. Bimakan yakdzibun, dengan ulah kebohongan mereka. Jadi semua tadi itu perbuatan mereka bohong, mengaku beriman tapi pada hakikatnya tidak beriman, ya. Kemudian mereka ditimpa oleh penyakit sehingga mereka dibalai oleh Allah, semakin bertambah penyakit mereka. Ini waktu di mana? Di dunia. Balasan di akhirat walahum adzabun alim. Di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. Bimakan yakdzibun, dengan sebab mereka itu bawa kebohongan. Oleh sebab itu sifat yang paling dominan dalam orang munafikin apa adalah bohong. Oleh sebab itu seorang mukmin ditanya kepada Rasulullah, al mukmin yakdzib ya Rasulullah? Mukmin la yakdzib. Kebohongan ini sangat parah ya ikhwan.
Hendaknya kita setiap hari memohon kepada Allah dihindari dari sifat yang terkeji ini. Tiada penyakit yang saat sekarang ini, ya, kebohongan itu bertingkat-tingkat. Ada bohong kepada Allah seperti bohongnya orang munafikin, bohong kepada orang beriman, atau bohong dalam muamalahnya sehari-hari, dalam ucapannya. Hendaknya kita berusaha menghindari sifat yang sangat keji ini, yaitu sifat bohong. Ini sifat ini dikatakan oleh bukanlah sifat orang beriman, tapi adalah sifat orang-orang yang munafikin. Oleh sebab itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yadalu rajulun yakdzibu, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. La yadalu rajulun yakdzibu hatta kataba indal kadzaba. Setiap hari dia selalu bersuka bohong sehingga menjadi orang yang paling pembohong dijadikan oleh orang. Supaya hendaknya kita berusaha dihindari Allah dari sifat yang keji ini, berlindung dari Allah. Allahumma na'udzubika minan nifaq wa riya wa sum'ati wa syuhrati, kemudian minal kadhibi. Hendaknya kita berlindung dari Allah di sifat-sifat ini, karena satu sifat yang sangat tercela itu adalah sifat bohong. Jadi salah satu ciri orang munafikin itu adalah bohong. Disebutkan ayatul munafikin salat, wa idza haddatha kadzab. Apabila dia ngomong bohong. Nah, inilah ya yang harus kita hindari. Kita katakan tadi Allah menyebutkan sifat-sifat ini supaya kita terhindar dari sifat-sifat ini. Menyebutkan sifat seorang munafikin dan juga kita hati-hati dari orang munafikin tersebut. Ya, karena dia mengatakan kami beriman dengan Allah, tapi perkataan dan tingkah lakunya kelihatannya adalah tidak beriman. Banyak orang munafikin sekarang ini, dengan tulisannya dia mencela Allah, mencela Al-Quran, mengatakan bermacam-macam tindakan mereka. Yang memperolokkan ayat-ayat Allah, itu adalah tindakan orang-orang munafikin. Jangan kita tertipu oleh mereka, dan kita wajib menjauhi fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh mereka untuk menyebarkan kemunafikan mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Inilah bentuk mereka. Dia merasa dalam kebenaran, dalam merasa membuat kebaikan. Yaitu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang berbuat baik. Masuk kerusakan di sini adalah kufur. Karena kufur adalah fasadun kabir. Dan nifaq. Apa kerusakan yang mereka timbulkan adalah ketika mereka menyebutkan kelemahan-kelemahan orang-orang beriman kepada orang kafir. Ya. Kemudian juga ingin mencampurkan antara hak dengan yang batil, mencampurkan antara kufur dengan iman, yaitu dengan menjadilah sebuah kemunafikan. Secara zahir beriman, secara batin kufur. Ini kerusakan yang mereka sebut di sini, dan para ulama juga menyebutkan kerusakan di sini umum, yaitu kufur wan nifaq wal ma'siyah. Jadi mereka itu dilarang melakukan kerusakan. Justru mereka ya mengatakan kami ini orang-orang berbuat baik. Pamannya katanya mereka, pamannya orang-orang munafikin ingin menyatukan antara umat Islam dengan agama-agama lain, kata mereka supaya innanu muslihun. Kami orang-orang berbaik ini untuk mendamaikan dengan alasan perdamaian. Jangan berhukum kepada selain hukum Allah, kata mereka innana muslihun. Ini adalah tujuan ketika diajak berhukum Allah. Hukum Allah tidak cocok untuk zaman sekarang. Karena antara sifat-sifat orang munafik itu apa? Apabila diseru pada hukum dengan hukum Allah, mereka tidak mereka katakan, enggak. Jangan. Yang lebih baik itu adalah hukum-hukum di luar hukum Allah, supaya mereka manusia ini menjadi baik, kata mereka. Jadi di antara sifat mereka apabila dilarang melakukan kemungkaran, justru mereka apa katanya? Innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami orang-orang berbuat baik. Mereka mengatakan orang-orang yang berbuat baik. Inilah sifat-sifat mereka. Selalu memutarbalikkan fakta. Jadi memutarbalikkan fakta. Itu suka berbohong dan juga suka mengatakan kemungkaran. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah, apa bunyinya? Innal munafiqina ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil Mereka orang munafik itu begitu. Sebagaimana kata bagian lain, mereka itu menyuruh kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf. Itu sifat orang munafik itu. Ketika ada orang umpamanya berusaha melarang, ada aturan tentang pornografi segala macamnya, mereka malah menentang. Wah, ini enggak melanggar kebebasan. Nah, ini bentuknya. Mereka saling bersuruh, menyuruh kepada kemungkaran, melarang orang dari buat yang ma'ruf.
Nah, inilah sifat-sifat orang munafik yang harus kita lihat pada sekarang ini sangat muncul sekali sifat-sifat tersebut. Bahkan di antara tokoh-tokoh Islam sendiri yang mereka mengatakan diri tokoh Islam, ada di dalam dirinya sifat-sifat kemunafikan yang harus kita hati-hati. Ketika disuruh untuk menyegakan, menutup aurat segala macam, justru mereka menganggap bahwa ini melanggar sifat-sifat kebebasan dan segala macam ada dalil mereka. Ketika mereka disuruh kepada yang ma'ruf, mereka menyuruh orang kepada yang munkar. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada yang mungkar, mencegah daripada yang ma'ruf. Inilah salah sifat orang munafik juga. Innama nahnu muslimun, mereka mengatakan kami ini orang-orang berbuat baik. Ya. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah, wa min nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla fil ardi sa'a wa idza tawalla sa'a fil ardi apa? Siapa yang hafal ayatnya? Wa idza tawalla sa'a fil ardi mufsidin. Siapa yang hafal ayatnya? Wa min nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu ala ma fi qalbi wa huwa ala al-khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi mufsidin. Jadi mereka itu apabila dikatakan di antara manusia ini may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, mereka itu sangat ungkapannya bagus sekali. Wa yashhadu ala ma fi qalbi, maka bersaksikan ucapannya itu kepada Allah. Wah, saya ini benar. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Jadi apabila dia itu berpaling muka bumi ini, ya sa'afil ardi yufsida fiha, untuk membuat kerusakan di tengah bumi ini, yufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl, menghancurkan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang ternak semuanya. Kerusakan ini timbulnya bukan hanya sebatas kehidupan saja, tapi sampai kepada kehidupan satwa pun hancur oleh dia. Ya, tumbuh-tumbuhan pun mengalami penderitaan gara-gara perbuatan mereka tadi. Yufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl, untuk membuat kerusakan di tengah bumi tersebut. Inilah sifat-sifat orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di bumi, tinggalkanlah kekufuran, hentikanlah kemunafikan, hentikanlah kemaksiatan. Ya, jangan kamu menolong orang-orang kafir di atas orang-orang beriman. Mereka katakan innama nahnu muslihun, kami ini orang-orang yang berbuat baik. Jangan kamu ngambil orang-orang kafir sebagai pembantu dan penolong. Mereka katakan innama nahnu muslihun. Kemudian ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah katakan lagi hukum, pada hakikatnya mereka itu orang-orang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun. Mereka itu tidak merasa dan tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lagi kepada mereka aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Nah, manusia di sini dari manusia lain yang pertama beda enggak? Wa minan nasi may yaqulu amanna. Nas di sini maksudnya adalah munafikin. Dan ayat yang kedua ini kama amanan nasu. Maksudnya kama amanan nasu ini maksudnya apa nih nas di sini? Orang-orang yang beriman. Oh, itu manusia-manusia yang benar-benar beriman. Jadi wa idza qilam aminu, apabila dikatakan kepada mereka, hei berimanlah kalian benar-benar beriman sebagaimana orang-orang sebagai manusia beriman. Orang beriman, orang-orang mukmin itu betul-betul beriman. Benar-benar berimanlah kalian. Jadi buanglah kemunafikan, kekufuran yang ada dalam hati kalian. Berimanlah zahir dan batin. Wa idza qilam aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ini penilaian mereka kepada orang-orang beriman. Ya, ini penilaian mereka kepada para sahabat dan lainnya. Oleh sebab itu ketika mereka pulang dari perang Tabuk, mereka katakan ma ra'aina ya misla qura'inaha argabu butun wa ajbana inda liqa. Jadi kata mereka kepada sahabat, saya tidak melihat ini qura'ina seperti orang-orang kita ini, ulama-ulama kita ini. Jadi argabu butunan, orang yang paling senang makan, tamak, wa ajbanu inda liqa, ajbanu wa ajbanu, dan orang yang paling pengecut ketika dalam berperang. Itu sifat mereka sifatkan orang-orang. Dan inilah salah satu sifat orang munafik, itu adalah mencela para salaf dan mencela para ulama. Antum lihat sendiri munafikin yang ada di negara kita ini. Ketika para ulama mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat ini, mereka justru membela Muhammadiyah matian.
Menggoblok-goblokkan ulama. Ini bentuk orang munafikin. Yaitu sifat orang munafikin dari dulu. Jadi kita ini diterangkan oleh sifat-sifat ini oleh Allah, di samping kita untuk terhindar dan juga kita untuk menilai siapa munafikin yang ada sekarang ini. Kita menilai dari segi ungkapan dan tindakan mereka yang terang-terangan mencela para ulama. Itu sifat-sifat mereka. Mengatakan orang beriman ini orang-orang yang bodoh. Oh, itu enggak punya wawasan fisik dalam berpikir. Yang intelek itu kami. Ulama-ulama tuh enggak punya pemikiran, wawasan yang luas. Itu nilaian mereka. Oh, ini enggak intelek. Orang-orang Timur Tengah itu enggak punya pemikiran, lulusan Timur Tengah itu, sarjana Timur Tengah itu enggak punya wawasan yang luas, enggak bisa diajak berwacana, enggak bisa diajak berkomunikasi. Ini alasan mereka. Oh, kami ini adalah orang-orang yang intelektual. Itu orang-orang bodoh, jangan dengarkan mereka. Begitu mereka katakan. Orang-orang pintar itu apa? Orang belajar Islam kemana? Ke Barat, ke Amerika, ke Belanda, ke Inggris. Nah itu. Ini bentuk-bentuk orang munafikin. Bentuk-bentuk orang munafikin. Mereka mengatakan orang beriman itu orang-orang yang bodoh-bodoh. Bukankah salah seorang tokoh Islam terbesar di Indonesia yang mengatakan juga seperti itu? Bahwa orang Islam ini orang-orang yang goblok, bodoh-bodoh. Dari ungkapannya. Satu, ini jahal. Sifat munafikin. Ketika mereka apa? Menghinakan orang-orang beriman di hadapan musuh-musuh orang beriman. Saya gengsi menjadi orang beriman. Ada nggak ungkapan seperti itu keluar dari tokoh-tokoh Islam? Ini dalam merajuk siapa namanya yang Jil dari tokoh Muhammadiyah itu mengatakan, saya malu menjadi orang beriman, jadi orang Muslim katanya. Malu saya katanya. Ini ungkapan seperti ini. Sama maknanya dengan ini. Malu dia menjadi orang Muslim katanya. Jadi apalagi memang dia orang munafikin. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan seperti ini. Jika katakan mereka, kamu ini benar-benar beriman lah. Jelaslah kamu itu kalau betul beriman. Jangan lagi menjadikan orang kafir sebagai penolong macam-macam. Hindarkan sifat-sifat munafikin. Mereka mengatakan, untuk apa saya bersama orang-orang bodoh itu? Apakah saya beriman sebagai yang berimannya orang-orang bodoh-bodoh? Anu kama amana sufaha. Mengatakan orang yang mengikut petunjuk Allah adalah orang yang bodoh. Orang yang mengikut Rasulullah SAW adalah orang yang bodoh. Itu kata mereka. Anu kama amana sufaha. Tapi kata Allah lagi, tadi berapa kali dikatakan oleh Allah itu? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tapi pada akhirnya mereka itulah orang-orang yang goblok. Tapi mereka itu tidak juga mengetahui. Tadi apa kata Allah itu? Wa idza qila la tufsidu fil ardi qalu innaman ala innahum mufsidun. Wa idza qila lahum aminu kama amana sufaha, ya, lalu mengatakan aminu kama amana sufaha, ala innahum sufaha. Setiap tuduhan yang diberikan oleh Allah, jadi mereka itu selalu membeli fakta. Padahal hakikat mereka apa? Mereka sendirilah yang bersifat seperti itu. Begitu. Di oleh sebab itu, ketika mereka menuduh orang lain seperti itu, pada hakikatnya mereka lah yang seperti itu. Menuduh orang bodoh, dia sendiri yang bodoh. Menuduh orang-orang berbuat kemungkaran, sesuatu diri sendiri, dia sendiri yang menyebarkan kemungkaran. Oleh sebab itu memang di antara sifat mereka adalah orang yang bodoh, orang-orang yang bohong, yang suka membalikkan fakta, menuduh orang-orang lain dengan aibnya sendiri. Gitu. Ketika disuruh beriman, mereka menuduh orang-orang beriman ini orang-orang yang bodoh. Untuk apa saya menuduh? Kata Allah, ala innahum humus sufaha. Mereka itulah orang yang bodoh. Memang hakikatnya mereka itu kalau kita lihat orang munafikin yang sekarang ini memiliki berbagai fasilitas, ya, seperti kaum Jil tersebut, itu mereka itu orang-orang yang bodoh sekali. Memang orang yang bodoh, baik secara berpikir secara sederhana saja, ya, secara sederhana saja. Orang kalau penyakit, pemanya penyakit ginjal, dia perginya ke dokter ahli ginjal. Nah, bukan pada dokter umum. Ini yang anehnya, orang yang mengaku intelektual secara baik, belajar Islamnya kemana? Pada orang kafir. Loh, kok belajar Islam pada orang kafir? Kan aneh. Islam belajar ke orang kafir, kok bukan Islam itu belajar kepada orang Islam? Secara mana? Secara zahir pemikiran orang awam saja nggak menerima ini. Kok belajar Islam kepada orang kafir? Islam apa yang mau diajarkan? Maka pantas mereka itu membawa kekafiran pulang. Karena mempelajari sana adalah kufur. Nah inilah, oleh sebab itu ala innahum musufaha, mereka lah orang-orang yang goblok, orang yang bodoh pada hakikat. Walakin la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tetapi ketika mereka berada di tengah-tengah orang-orang beriman,
untuk menguatkan politik, untuk jabatan, untuk pakai semua. Oh, saya ini orang beriman nih, angkat saya sebagai pemimpin. Begitulah kegiatan mereka itu. Ketika orang beriman menang, dia kata innana ma'akum. Sama ya, kami ini bersama kalian. Innana ma'akum. Kami ini bersama kalian. Inilah sifat orang-orang munafikin. Ketika kemenangan, kekuatan ada di orang mukmin, oh dia itu membalas. Mana bagian kami? Kalau dalam peperangan, kami akan bersama kalian. Nah, inilah sifat-sifat orang munafikin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Mereka katakan, kami orang beriman ini. Nah, oleh sebab itu kita jangan terpengaruh dengan kaum ini. Tujuan mereka apa? Supaya mereka tetap di tengah orang beriman, dapat menyebarkan racun-racun kemunafikannya di tengah orang-orang beriman. Kami orang beriman. Mereka katakan seperti itu. Jadi mereka katakan seperti itu. Wa idza laqul ladzina qalu amanna. Untuk mencapai apa? Tujuan mereka berada di tengah orang beriman ini apa? Mengaku seperti apa? Supaya mereka itu dapat kedudukan di tengah orang beriman. Ini yang pertama dulu. Supaya mereka itu tidak dicela orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina qalu amanna. Ini. Ketika orang beriman dapat nikmat, oh mereka itu bersegera berkumpul bersama orang-orang beriman. Ini mendapat nikmat dunia. Ini tujuan mereka. Nah, qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kepada tokoh-tokoh mereka, sesama mereka ngumpul, mereka saya ini kata mereka inna manahnu mustahzi'un. Ya. Kami itu hanya bala Allah saja, jangan kamu percaya sudah. Kalau saya melihat bersama orang beriman, jangan kamu percaya. Saya itu hanya sekedar ini aja mempermainkan mereka saja. Ini ungkapan mereka ketika kembali kepada orang-orang kafir bersama mereka, orang-orang munafik, teman-teman mereka. Ya, idza khalu ila syaitan. Kenapa syayatin disebutkan di sini? Tidak dikatakan pada ikhwanihim. Karena asal mereka itu adalah syaitan, sifat syaitan seperti ini. Hinaan bagi mereka, celaan kepada mereka. Dikatakan mereka syayatinihim. Jadi mereka itu di sini juga kita lihatkan bahwa mereka itu punya kekuatan tersendiri, menyusun kekuatan luar kekuatan muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin, orang munafikin ini. Ini sikapnya orang munafikin. Seperti itu. Kalau angin lagi kuat di kaum muslimin, dia bersama orang kaum muslimin. Tapi kalau nanti angin orang kaum muslimin lemah, dia ikut mencela-cela kaum muslimin. Oh, orang muslim itu begini, memang begitu. Nah, ini kenyataan di tengah hidup kita sehari, baik di tingkat nasional maupun tingkat bawahan. Seperti itulah keadaan sebagian orang-orang yang mengaku beriman. Sehendaknya kita jangan dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin untuk mencapai tujuan mereka yang keji. Qalu inna ma'akum inna manahnu mustahzi'un. Kata mereka, kami ini hanya memperolok-olokkan saja mereka itu. Dan mereka itulah dulu mereka berolok-olok dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Ya, dalam surah At-Taubah disebutkan oleh Allah, laqad kafartum la ta'tadzuru faqad kafartum abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un. Semua kalian telah laqad kafartum ba'da imanikum la ta'tadzuru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah beriman. Qul abillahi, katakan apakah dengan Allah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan ayat Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok? Jangan. La ta'ziru. Tidak ada lagi alasan bagi kalian. Kalian ini orang kafir. Sekarang ini betapa nyatanya tindak-tindakan kaum munafikin memperolok-olokkan Allah, memperolokkan ayat-ayat Allah, memperolokkan Rasulullah. Nyata sekali. Nah, ini adalah tindak-tindakan kaum munafikin. Tetapi Allah yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun. Pada hakikatnya Allah juga memperolokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka dan tenggelam di dalamnya. Ya'mahun. Membiarkan mereka itu terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Di sini ada sifat istihza bagi Allah. Apakah Allah itu mustahzi? Di sini Allah yastahzi'u bihim. Para ulama mengatakan, "Na'am, innallaha memiliki sifat muqabalah. Yastahzi'u biman yastahzi'u bihi." Jadi Allah itu beristihza dengan orang yang istihza dengan Allah. Tapi istihza Allah tidak bermakna istihzanya orang-orang manusia. Yang mana istihzanya abathun itu
wala'bun, ya, permainan dan abad, sinagurau, tidak. Tapi Allah itu adalah li hikmatin dan juga mujaza, muqabalatin wa mujazatin bimithlihi. Jadi membalasi perbuatan orang kafir itu sesuai dengan tindakan mereka sendiri. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, Allah pun menipu mereka. Mereka berolah-olah dengan Allah, Allah pun memperolah-olahkan mereka. Jadi bukan, ini menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Justru dia mampu memperbuatkan musuhnya sesuai dengan tindakan musuhnya sendiri. Ada kalau mulukul dunia, ada penguasa-penguasa dunia kan lemah. Kadang-kadang kalau dibikin makar oleh musuhnya, dia tidak mampu membuat makar untuk musuhnya yang seperti itu. Malah musuhnya lebih hebat. Tapi Allah Maha Kuasa, Azizun, Maha Perkasa, mampu membalasi musuhnya bagaimana tindakan musuhnya. Istaza, ya apabila berolah, Allah pun Allah-Allahkan mereka. Jika mereka menipu, yukhadi'unallahu wa khadi'un, Allah pun menipu mereka. Oleh sebab itu ini apa ini? Hiburan bagi kita. Jangan putus asa kita dengan sikap kaum munafikin. Allah bersama kita. Walaupun mereka berolah-olah dengan kita, yakin Allah juga memperolahkan mereka. Bukan kita saja, tapi Allah akan membalasi dengan istihza. Azim sekali. Ini sebetulnya ayat ini hiburan bagi kita, di samping juga bagi kita orang beriman berusaha menghindari sikap-sikap orang munafikin dan hati-hati dari sikap orang munafikin, dan juga kita jangan merasa frustasi, lemah di hadapan tipu daya orang munafikin. Allah yastahzi'u bihim. Jangan takut karena mereka umpamanya, jangan takut kalian. Allah yastahzi'u bihim, Allah akan membalasi. Jika walaupun mereka berolah-olah terhadap kalian, yakin Allah akan membalasi dia. Allah pun membalasi mereka dengan berolah-olahkan mereka. Jadi apabila orang mengatakan apakah Allah memiliki sifat istihza? Naam, istihza biman istahza'a bihi. Ya, Allah itu beristihza dengan orang-orang yang istihza dengan Allah atau dengan ayatnya atau dengan rasulnya. Tapi kalau Allah itu istihza sifat tanpa mukabil, tidak. Jadi mukabalah. Kenapa? Karena sebagian ahli bidah, bagaimana Allah istihza? Istihza itu kan sifat yang tercela. Istihza itu kan sifat yang tercela di makhluk. Tetapi bagi Allah adalah kamil. Kenapa kamil? Karena Allah adalah membalai mujaza, membalasi orang yang, tapi dia Allah tidak istihza dengan orang yang tidak istihza dengan agama dan Allah atau dengan rasulnya. Tapi Allah itu membalasi sesuai dengan tindakan musuhnya. Ini kesempurnaan kudrat Allah, kesempurnaan kemuliaan Allah, keagungan Allah dan keperkasaan Allah. Sebab itu dia mampu membalasi musuhnya dengan tindakan musuh itu sendiri. Oleh sebab itu kita katakan di sini ini adalah kita jangan juga merasa gentar, wah begitu berat musuh kita melihat tindakan orang munafikin ini. Dia berada di tengah-tengah kita, mengetahui rahasia-rahasia kita, tetapi kita tidak pula perlu bergentar. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, tidak perlu kita merasa putus asa. Dan juga ini adalah ancaman sekaligus teguran bagi orang-orang yang memiliki sifat munafikin. Sadarlah secepatnya. Kembalilah kepada kebenaran. Berimanlah benar-benar beriman. Jangan hindarilah sifat-sifat tadi itu. Itu sifat-sifat yang dikutuk oleh Allah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Wahai kaum munafikin, berimanlah benar-benar beriman. Aminu kama amanan nas, berimanlah betul-betul beriman sebagaimana berimannya orang-orang beriman. Ini samping nasihat juga kepada orang munafikin, kembalilah kalian bahwa hati kalian itu diketahui oleh Allah. Jangan menipu Allah. Jangan menipu Allah. Hati kalian diketahui oleh Allah. Isi hati kalian itu, apa kalian beriman atau kufur atau munafik. Di samping nasihat juga pada orang munafikin dan juga pada kita, jangan sampai jatuh kepada sifat orang munafikin. Dan juga untuk berhati-hati dari berbagai makar orang munafikin. Dan juga bagi kita tidak perlu merasa terlalu cemas dengan tipuan-tipuan orang munafikin, karena Allah pun tetap bersama kita. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, inilah di antara ayat bercerita tentang sifat-sifat orang munafikin. Kemudian Allah umpamakan mereka ini sebagaimana, karena ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kenapa diumpamakan dengan jual beli oleh Allah? Karena kalau jual beli ini hubungannya dengan beruntung, kan, cepat. Jadi, setiap orang berjual beli kalau dia jual lebih ingin untung. Nah, orang munafikin ini menempuh ini kan dia ingin beruntung, katanya kan? Ingin beruntung, dia bersifat seperti ingin beruntung. Tapi kata Allah pada hakikatnya mereka itu orang merugi. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata, mereka itu telah membeli
kesesatan dengan petunjuk. Artinya apa? Dibeli kesesatan, harganya yang dikasih untuk yang menjual kesesatan apa? Petunjuk. Dibuang petunjuk, diambil kesesatan. Ini umpama yang jelek supaya kita lari dari sifat munafik, dan juga nasihat pada orang-orang munafikin, kembalilah kepada benaran. Kalian itu berada dalam kesesatan. Kalian telah menukar petunjuk dengan kesesatan. Benar-benar berimanlah. Oleh sebab Allah kata, ulaika alladzina ishtarau dhalalata, mereka itu telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Ini adalah jual beli yang sangat rugi, enggak untung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, mereka itu tidak mendapat petunjuk. Enggak untung, itu rugi, itu jual beli seperti itu kalian. Ketika petunjuk yang kalian jual, kita ambil kesesatan, dikasihkan petunjuk. Jangan kalian mau seperti itu. Ini adalah perdagangan yang sangat merugi. Fama rabihat tijaratuhum, tidak pernah menguntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Oleh sebab itu Allah sebutkan pada ayat berikutnya, wa ma kanu muhtadin. Matalhum kama ladzi istauqada naran. Ini kita selesaikan ayat-ayat tentang munafikin ini. Kemudian orang umpamakan lagi, ibarat mereka itu seperti orang yang apa? Istauqada naran. Apa? Menyalakan api. Falamma adaat, ketika api tadi, ini ibaratnya contohkan oleh Allah, ketika api telah menerangi sekeliling mereka, falamma adat haulahu dhahaballahu binurihim. Allah apa? Membawa api mereka, cahaya api mereka itu. Dhahaballahu binurihim. Allah membawa pergi dengan cahaya mereka itu. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita, la yubsirun, tidak bisa melihat apapun saja dalam kegelapan tadi. Tidak bisa melihat kegelapan. Apa perumpamaan di sana? Di sini para ulama menerangkan, Ibnu Qayyim lainnya menerangkan istauqada naran. Ibaratnya ketika dia beriman tadi mendapat apa? Mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mau beriman tadi di awal tadi, ibaratnya dia sudah mulai menghidupkan api, ingin mendapat terang. Ketika dia sudah menjadi terang, Allah bawa cahaya mereka. Padam. Ketika mereka hanya tidak beriman secara baik, tidak beriman secara lahir dan batin, lalu Allah bawa cahaya keimanan tadi, binurim, dhahaballahu binurim. Wa tarakahum fi dhulumatin, Allah biarkan mereka dalam zulumat, dalam kegelapan yang banyak. Zulumat ini kan banyak itu. Kegelapan kufur, kegelapan syukuk, keraguan-raguan, warraib, kemudian nifaq. Ini wal jahl. Ini kegelapan yang mereka miliki. Oleh sebab itu salah satu faedah juga disebutkan Ibnu Qayyim di sini adalah ini menunjukkan bahwa al-haq itu satu dan kesesatan itu banyak. Ketika Allah mengatakan binurihim, binur bukan bi anwarihim, kalau nur jamak kan anwar, tapi binurihim. Wa tarakahum fi dhulumat. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan yang banyak. Kalau orang sudah jauh dari nur, cahaya petunjuk, apa yang ada dia? Bentuk kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, kekufuran, kemunafikan, kebodohan, keraguan-raguan, segala macam kemaksiatan, segala macam bentuk kezaliman, kegelapan. Ya sudah, gampang saja dia masuk ke sana sini. Kenapa? Dia nggak tahu, nggak punya cahaya ilmu untuk menilai ini salah itu benar, sehingga apa saja dia lakukan karena nggak ada untuk melihat mana yang benar, mana yang sah. Nggak ada alat deteksi mana yang benar, mana yang salah. La yubsirun, mereka tidak melihat kebenaran sama sekali. Di sini Ibnu Qayyim banyak menyebutkan faedah-faedah. Istauqada naran. Tapi Allah mengatakan dhahaba binurihim, tidak menyebutkan dhahaba binarihim. Kan di awal istauqada naran, kan api kan? Tetapi dhahaballahu binurihim, Allah sebutkan dhahaballahu binarihim, kan enggak binar. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, yang tinggal adalah karena api itu punya dua sifat. Ihraqin wa isyraq. Wa isyraq. Isyraq itu cahaya, ada lagi sifat pembakar. Di api itu kan ada dua sifat. Sifat membakar, ada sifat menerangi. Allah bawa nur yang sifatnya menerangi, tinggal sifat ihraq. Itu alat untuk membakar mereka. Jadi Allah tidak membawa api itu seluruhnya. Api yang sifat mulai ihraq ada bersama mereka, yaitu api neraka yang akan masukkan mereka. Oleh sebab itu rahasia Al-Quran di sini disebutkan mukanya faedah-faedah yang sangat alim sekali adalah istauqada naran, mereka menyalakan api. Lalu Allah tidak sebutkan dhahaballahu binarihim, enggak, tapi binurihim. Allah tidak pergi dengan api mereka, tapi dengan cahaya api tadi. Cahaya api enggak ada, tapi untuk membakar masih ada. Sifatul ihraq masih ada. Itu membakar, sifat api itu membakar dan juga memiliki cahaya. Ibnu Qayyim Masya Allah dalam hal ini juga Syaikhul Islam Taimiyah, faedah-faedah seperti ini azim sekali, beliau teliti sekali gitu.
faedah-faedah itu. Falamma adaat haulahu. Kenapa disebutkan di sini adaat? Tidak disebutkan anarat. Tidak disebutkan anarat. Kan nur itu semua anarat menerangkai. Adaat, tapi do di sini do. Kenapa? Di sini disebutkan oleh faedah lagi oleh Ibnu Qayyim, karena do itu adalah tambahan plus daripada cahaya. Do. Kalau nar itu, kalau do kan tidak panas, tapi terang. Sebagaimana wala bulan purnama kan do itu. Beda dengan syams. Itu nar tanpa panas buat kita keringat segala macam kan, membakar rasanya kan. Tapi kalau ado ada menerangi, terang, tapi tidak terasa cahayanya memanasi kita. Faedah-faedah banyak sekali di sini disebutkan Ibnu Qayyim. Cuma itu saya yang dapat Anda ingat saat sekarang ini. Jadi dikatakan Ibnu Qayyim, kama sali istaqada nar. Seperti orang sudah menghidupkan lampu. Jadi dikira ini lampu ini akan hidup, justru padam. Bagaimana lagi kiranya itu? Ketika kita melihat nih, kita punya lampu ini hidup menerangi. Kita tahu makanan yang mau diambil ini, ibarat ini kita mau makan nih. Padam lampu itu, bagaimana kecewanya kita kira-kira? Bisa nggak makan? Nggak tahu di mana taruh tadi daging ayam, di mana ada telur, ya nggak bisa lagi, sudah acak-acakan ada, nggak tahu. Nah begitu, artinya ketika sudah terlihat petunjuk, lalu petunjuk tadi itu tidak dapat kita ambil, gimana kira-kira? Kekecewaan yang begitu besar. Ketika mereka tidak mau mengambil dari awal, lalu pergilah petunjuk tersebut. Ini suatu azab bagi kita. Kayak kita ini sudah mau mendapat rahmat, ternyata rahmat itu lari, nggak bisa diambil. Gimana kira-kira? Alat untuk mengambil nggak ada, cahaya hilang, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Istaghadan adaat haulahu, dhahaballahu binurihim. Allah bawa dengan cahaya mereka. Wa tarakam fi dhulumat. Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Kegelapan ini disebutkan oleh ulama al-jahl wal kufur wan nifaq wal raib wasyuk wasyak wasyukuk. Semua penyakit-penyakit wal bidah campur aduk di dalam itu. La yubsirun, mereka tak mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ini sifat-sifat orang munafikin tadi. Di sifat orang munafikin apa? Dia itu menjual petunjuk, mengambil kesesatan. Kemudian sifatnya lagi adalah apabila itu mereka itu berada dalam kegelapan kesesatan yang sangat dalam, tidak mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, karena memang tidak diberi cahaya nur ilmu oleh Allah. Summum bukum umyum fahum la yarji'un. Sungguh bukan sampai di situ saja. Summum apa artinya? Buta, tuli, ya, bukmun bisu, ya, umum buta. Nggak bisa lagi. Kalau orang dalam kesehatan nih lampu nggak ada, mati. Tapi kalau dia bisa bicara gimana? Tolong saya dalam gelap, tolong asuh punya lampu, tolong sentarin saya. Kalau nggak bisa bicara dia gimana? Dia nggak manggil orang, mau dapat petunjuk, fasilitas untuk diselamatkan nggak ada dia kan? Buta lagi, dia nggak dengar ada orang lewat, nggak bisa sama siapa harus minta tolong, nggak bisa melihat. Bukmun bisu, nggak bisa memanggil orang minta tolong. Buta yang nggak bisa lagi melihat cahaya kemana-mana, nggak bisa kemana arah mau ditempuh. Tuli, kalau ada terdengar orang lewat nggak bisa dengar dia, gimana lagi? Sudah tenggelam di dalam kesesatan yang begitu dalam, nggak ada lagi fasilitas untuk selamat dari kesesatan itu. Begitu azim sekali perumpamaan yang diberikan oleh Allah di sini. Jadi sudah di dalam kesesatan begitu banyak, fasilitas untuk selamat dari situ sudah putus semua. Kalau dia tidak bisa kan bisa panggil, tolong saya berada dalam, tolong ambilkan sentar atau tolong hidupkan api saya. Siapa yang bisa? Nggak bisa manggil, sudah apalagi atuli, nggak bisa dengar dia, dipanggil-panggil, pulang di mana kamu? Nggak bisa. Itulah orang munafikin. Ikutlah petunjuk, kembali kau udah kebenaran. Nggak, telinga udah tuli, karena sudah dalam kesesatan begitu jauh, dalam sekali. Kalau orang yang mati dalam lampu kesesatan kan gitu juga, dipanggil-panggil, di mana kamu fulan? Dia nggak dengar kita manggil, gimana mau menyelamatkan dia? Kita mau menolong pun nggak tahu di mana posisinya dia. Dia pun nggak bisa dengar panggilan kita. Begitu ibaratnya orang munafikin. Azim sekali umpamanya yang diberikan oleh Allah di sini. Kemudian bokmen nggak bisa bicara, mau minta tolong teriak, dia dalam kesesatan, bantu saya dalam kesesatan, saya terbenam di sini, nggak bisa. Yun buta, juga nggak bisa cari jalan sendiri, udah buta, sudah gelap, buta lagi. Bagaimana kira-kira?
Kalau gelap masih belum buta, mungkin saja dia meraba-raba, bisa membanding-bandingkan, oh ini kalau terlalu hitam ini mungkin saja lubang, ya kan gitu kan. Tapi enggak, ini sudah habis, sudah fasilitas untuk mencari keselamatan sudah habis, nggak ada lagi. Ingin teriak sudah bisu, ya. Ingin ditolong orang lain, orang-orang memang atau mendengar mungkin tahassus, sudah ada suara-suara yang mungkin lewat bisa dipanggil, nggak bisa, nggak dengar lagi panggilan orang lain. Buta, nggak bisa melihat, bisa menyelamatkan diri. Jadi ini barangkali suatu sifat yang sangat jelek diberikan perumpamaan oleh Allah kepada orang munafikin, sudah tenggelam di dalam kesesatan yang sangat jauh, dan cara keluar pun nggak bisa lagi. Jalan-jalan untuk selamat sangat, ini iqab diberikan oleh Allah kepada mereka. Sebab itu balasan ini diumpamakan oleh Allah ini di dunia. Sebab itu disebutkan mereka tenggelam dalam kesesatan ini yang sangat jauh, itu disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Digambarkan lagi dan adab mereka itu memang sudah jauh sekali itu. Balasan untuk mereka karena memang sesatnya di dunia ini begitu dalam. Makanya azab pun setimpal dengan kesesatan mereka. Ini. Au kasaibin. Ini perumpamaan lain. Tadi perumpamaan dengan orang berdagang, ya. Kemudian perumpamaan dengan orang yang tersesat, lampu mati, yang nggak punya fasilitas untuk menyelamatkan lagi. Au kasaibin, seperti apa nih? Hujan yang turun langit minas sama, fihi dhulumat. Yang mana ketika hujan itu ada dhulumat, kan gelap kan? Gelap, datang awan hitam, ya kan? Dhulumat. Waradun, ada petir. Wabar kilat. Ya jaluna aswabi'an fi adhanim. Mereka karena takut dengan petir, kilat, ya, takut disambar petir, takut disambar kilat. Dhulumat ini takut, tutup telinga mereka, nggak dengar, supaya nggak dengar apa petir, ya. Minas sawaik, dari halilintar, ya kan? Sawaik. Hadzarul maut, apa tujuannya? Takut mah. Begitu pula mereka tadi mau berpihak kepada orang beriman, berpihak kepada orang kafir supaya apa nih? Takut mah mati. Kalau dia bersama orang kafir nanti diperangi orang mukmin, dia mah mati. Kalau dia bersama orang mukmin nanti kalau dia diajak berjihad, takut mah mati. Ini umpama mereka takut mati, hadzarul maut. Tujuan mereka memang dunia saja, takut mah mati, hadzarul maut. Ini umpama mereka. Jadi kata Ibnu Qayyim di sini mereka mengatakan, mereka tidak paham ketika turun hujan itu bagi mereka yang gambar mereka itu adalah azab yang turun. Enggak ada rahmat di sana. Begitu pula menilai mereka tak ada petunjuk. Perintah-perintah Islam ini hanya semua membebankan saja. Enggak ada yang membawa rahmat. Diumpamakan oleh Allah di sini petunjuk itu sebagai saib minas sama. Tapi mereka menilai perintah-perintah semua membebankan bagaikan petir dan kilat. Ini diumpamakan Ibnu Qayyim dalam tafsirnya. Ibnu Qayyim menerangkan arti ini dalam Madarijus Salikin. Azim sekali di penerangan Ibnu Qayyim dalam Syifa al-Ali atau dalam Madarijus Salikin. Ini Allah Ibnu Qayyim menerangkan hal ini. Masya Allah pemahaman Ibnu Qayyim wah ini ajib sekali. Begitu. Jadi mereka itu menilai ajaran Islam ini hanya membebankan saja. Sehingga mereka menutup telinga, nggak mau mengamalkan. Bebankan saja, disuruh kita berjihad, disuruh kita sholat, ini dilarang itu, bebankan saja itu. Menganggap ajaran Islam ini bagaikan petir dan kilat bagi mereka, takut mereka. Ini diumpamakan mereka itu sebagaimana orang ketika turun hujan, justru orang beriman, orang-orang petani, orang-orang yang apa? Ya ini hanya itu adalah rahmat turun hujan. Karena nanti pepohonannya akan tumbuh, pertaniannya akan maju. Bagi mereka enggak, ini azab. Oleh sebab itu dalam ayat apa? Ya dununa kullu apa bunyinya? Kullu sayhatin alaihim. Apa awal ayatnya itu? Ya dununa yahzabuna kullu sayhatin alaihim. Setiap teriakan itu bagi mereka itu untuk mereka gitu. Apa saja yang ada timpaan azab. Oh, mereka takut mati, lari. Nah, ini perumpamaan diberikan oleh Allah pada orang munafik itu. Ya kasai minas sama. Jadi ketika turun air hujan di langit itu mereka tidak bermanfaat dengan air hujan. Tapi yang tahu mereka itu adalah bahaya saja, petir, kilat. Ini yang mereka takuti saja. Nah, ini pemakan kain maksudnya sini adalah ketika ajaran Allah yang bawa perintah dari langit itu adalah bagi mereka itu beban saja, mereka aglal menurut mereka itu beban-beban membebankan kita saja itu perintah-perintah syariat Islam itu. Mereka tidak paham bahwa di sini ada rahmat. Au kasayb minas samai. Dhulumatun wa ra'dun wa barqun yajalun aswabi'a fi adhan minas sawi hadaram. Wallahu muhitum bil kafirin. Maksudnya di sini apa? Pada hakikat mereka itu adalah kafir. Di sini termasuk orang kafir, termasuk orang munafikin. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi seluruh orang kafir. Maksudnya meliputi semana apa? Dengan ilmunya tentang kemungkaran, kekufuran, kemunafikan, kezaliman yang mereka lakukan, kemudian muhitun mampu dengan adabnya sudah Allah muhit.
menguasai seluruh tindak tanduk orang kafir itu kuasa Allah. Untuk menghadap mereka, semua kemuka mereka itu muhit. Allah itu adalah menguasai semua apa tindak tanduk mereka dan juga apa balasan untuk mereka. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja kilat itu membuat mereka buta, menyambar pandangan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Jadi apabila ada keterangan, ada terang sedikit, mereka melangkah, apabila gelap lagi mereka berhenti. Nah, ini perumpamaan mereka bersama orang beriman. Kalau orang beriman mendapat nikmat, dia mau bersama orang beriman. Kalau enggak, mereka enggak mau, pergi lagi bersama syayatinihim. Wa adzalama 'alaihim qaum walau syaa Allah la dhahaba bisamihim wa absarihim. Jika Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maha kuasa untuk mengadab orang-orang munafikin, Maha kuasa untuk membantu orang-orang beriman. Ini adalah umum. Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa terhadap untuk membalas tindakan orang kafir, kuasa untuk membalas tindakan orang munafikin, kuasa untuk menolong orang-orang mukmin di atas orang-orang munafikin, kuasa untuk menolong orang mukmin di atas orang-orang kafirin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Barangkali ini saja yang dapat kita ambil beberapa pelajaran saat ini. Di sini ayat ini juga membuat kita adalah bertawakul. Hendaknya orang beriman dalam menghadapi tingkah orang munafikin ataupun tindakan orang kafir, bertawakal kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Sifat tawakul. Di antara di sini harus kita miliki tawakal pada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu muhitum bil kafirin. Jangan kamu katakan bahwa Allah itu lengah dengan tingkah mereka. Enggak. Semuanya dalam pengawasan Allah. Bertawakal kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Di samping kalian melakukan asbab-asbab yang mungkin membuat agama kalian maju, di samping itu kalian bertawakal kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Faedah yang azim sekali dari kata Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ditutup kisah ini oleh Allah atau cerita sifat-sifat orang munafikin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.